Penangkapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar mengejutkan masyarakat Indonesia. Penetapan Akil sebagai tersangka menambah deretan panjang penegak hukum yang terlibat suap. Merajalelanya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan virus rasuah sudah mewabah di semua kalangan, dari akademisi, pejabat publik, hingga penegak hukum. Penangkapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar 2 Oktober silam mengejutkan masyarakat Indonesia. Saat ditangkap, Akil masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga tinggi negara. Ia yang menjaga gawang konstitusi di tanah air sebagai pilar hukum negara justru dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap terkait pemilu kada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. Dugaan pelanggaran hukum oleh Ketua MK Akil Mukhtar ternyata bukan yang pertama kali dilakukan oleh para aktor penegak hukum di Indonesia. September 2007, anggota Komisi Yudisial yang seharusnya mengawasi para pemegang palu keadilan di Indonesia, Irwadi Yunus, ditangkap KPK saat menerima suap. Penyidik menemukan uang 600 juta rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. KPK juga menangkap tangan Jody Supratman, staf Mahkamah Agung, diduga terkait suap kasasi terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsito. Pejabat publik, pengusaha, dan pengacara juga tak sedikit yang terlibat korupsi. Di saat yang sama dengan penangkapan Akil, KPK juga menangkap dan menetapkan tersangka anggota DPR Hairunisa, Bupati Gunung Mas Hamid Bintih, serta pengusaha Cornelis Nalau. Sedang keesokannya, Tubagus Hairi Wardana yang merupakan adik Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dan pengacara Susitur Andayani juga ditangkap dan dijadikan tersangka. Bukan lagi hal baru memang, pejabat politik dan anggota DPR yang katanya wakil rakyat terantuk kasus korupsi. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak misalnya. Lutfi yang juga sempat duduk di DPR itu diduga menerima sejumlah uang terkait proyek kuota impor daging. Mantan Menpora Andi Malarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hingga kini juga masih menyandang status tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan Sport Center Hambalang. Belum lagi sederet nama pejabat dan anggota dewan yang pernah divonis pengadilan tipikor. Sebetulnya harus kita urun rembuk bagaimana kita mencari jalan keluar, merubah sistem yang mendorong orang-orang melawan korupsi karena tingginya biaya politik. Karena yang kalau kita lihat yang paling banyak terkena korupsi itu adalah atau pelaku korupsi adalah para pelaku-pelaku politik. Ya. Di semua ini untuk jadi gubernur aja butuh ratusan miliar, apalagi menjadi presiden triliunan. Ya. Nah jadi memang ini kayak lingkaran setan. Namun ternyata selain oknum penegak hukum dan politisi, kaum birokrat juga tidak lepas dari didikan KPK. Kepala SKK Migas Rudi Rudiandini ditangkap KPK di rumah dinasnya karena diduga menerima sejumlah uang dari pimpinan Kernel Oil Indonesia Simon Tanjaya. Tak hanya itu, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nur Hamid, juga ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan instalasi teknologi informasi di Perpustakaan Pusat UI. Merajalelanya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan virus rasuah sudah mewabah di semua kalangan, dari akademisi hingga penegak hukum. Negara dalam kondisi krisis orang jujur, Indonesia dijangkiti korupsi. Bahkan, korupsi kini telah bersifat laten sebagai sebuah kejahatan ideologis. Cuma kita sebut sebagai darurat korupsi ya. Saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa korupsi itu kan sebenarnya
seperti sebuah kejahatan ideologis yang bersifat laten. Jadi kalau sekarang korupsi itu semakin bersih merajalela dan menyentuh hampir semua profesi, mulai dari penegak hukum sampai mereka yang berada di dunia akademisi, itu menunjukkan sekali lagi sifat laten daripada praktik korupsi itu sendiri. Jadi itu pertama. Yang kedua, selain dia bersifat laten, modusnya semakin sofistikated, ya semakin canggih. Mewabahnya korupsi di hampir semua lini dan kalangan disoroti sebagai akibat pergeseran nilai kehidupan dan kurangnya efek jera dari hukuman bagi koruptor. Itu karena terjadi perubahan nilai di dalam masyarakat, nilai materialisme ini tadi, hedonisme dalam masyarakat. Nah, itu yang mendorong orang ingin hidup sementara kemampuan untuk itu tidak. Tentu dia mempunyai kewenangan, dia akan menyalahgunakan kewenangan, dia akan melakukan korupsi. Dan yang kedua, dia setelah melakukan korupsi, dia lihat juga, oh hukumannya kayaknya sih, itu ya relatif ringan lah ya, di penjara. Belum lagi nanti akan ada remisi-remisi kan, ada lagi masalah asimilasi, ada lagi nanti pelepasan bersyarat. Jadi ini juga menurut hemat saya, ada korelasinya dengan maraknya korupsi. Kalangan pengamat hukum menilai sanksi kurungan telah terbukti tidak berhasil memberikan efek jera. Malahan korupsi semakin merajalela. Kini pidana mati kembali disuarakan dan tidak sekedar tertera dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, atas dasar itu menurut saya wajar saja kalau kemudian ada pemikiran bahwa pantas yang bersangkutan dituntut dengan hukuman mati. Yang memenuhi syarat untuk dihukum mati, hukum matilah. Kan saya setuju dan sudah dukung wacana untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku korupsi itu. Saya dukung. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, korupsi merajalela di semua lini, bahkan hingga ke lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi. Sebagian pihak menilai pejabat atau pemimpin lembaga tinggi negara yang korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Pidana mati dan pemiskinan dikatakan sebagai hukuman yang akan memberikan efek jera. Lalu, apakah hukuman mati pantas untuk mereka? Sistem pengawasan terhadap korupsi yang ada ternyata sangat lemah. Praktik korupsi merajalela di semua lini dan bahkan lembaga tinggi negara. Kepercayaan masyarakat pun seketika runtuh terhadap institusi-institusi negara melihat para pemegang suara rakyat dan sejumlah penegak hukum tunduk terhadap korupsi. Lembaga yang seharusnya terpercaya memberantas dan menghukum para koruptor ternyata tidak bersih dari praktik korupsi itu sendiri. Bahkan ternyata ketua lembaga yang sangat tinggi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi, juga diduga melakukan tindakan korupsi. Sebagai mantan ketua MK, Mahfud MD sangat menyesalkan kejadian itu. Menurutnya, pembersihan terhadap para aparat penegak hukum harus dilaksanakan. Pertama, harus dilakukan dengan membersihkan semua aparat penegak hukum dulu, ya. Karena kalau aparat penegak hukum tidak tangguh, tidak kuat, ya tentu pemberantasan korupsi tidak akan jalan juga. Itu satu. Yang kedua, hukum materialnya menurut saya sudah bagus. Tetapi mungkin bagus juga kalau misalnya sekarang itu dibuat perpu untuk mengatasi keadaan darurat. Semua pejabat penegak hukum dan pejabat eselon 2, 1 sampai ke menteri itu harus diberlakukan
undang-undang pembuktian terbalik. Dari mana harta itu yang begitu banyak diperoleh dan dari mana harta yang sedikit itu diperoleh, kan begitu. Pembuktian terbalik kan gampang. Pembuktian terbalik itu caranya gampang. Saya menjadi hakim 5 tahun. Kalau gajinya sebulan 100 juta berarti kira-kira pertambahan kekayaan saya 6 miliar selama menjadi hakim MK. Kalau itu dipotong dengan kebutuhan sehari-hari kira-kira tinggal 4 miliar. Kalau lebih dari itu nyatakan aja Anda korupsi sebelum membuktikan bahwa kelebihannya itu sah. Hukuman bagi koruptor sebenarnya telah ditulis dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni pidana penjara seumur hidup atau kurungan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mantan Ketua MK Jim Lia Sidiki mengungkapkan cara jitu yang tepat untuk menghukum tikus-tikus pemakan uang haram justru dengan hukuman mati. Tapi kalau bagi saya ya, kita kan jangan terpaku juga hanya kepada teks undang-undang ya. Pertama, ini tertangkap tangan ya. Kedua, penuntut itu kan bisa dalam petitumnya minta. Itu kan soal inovasi. Boleh jadi salah, tapi biarlah hakim yang menilai bahwa itu salah. Nanti disalahin oleh hakim. Siapa tahu hakimnya progresif. Dia bisa menafsirkan. Di pengadilan itu ada prinsip ya, namanya itu ius curianovus ya, bahwa prinsipnya hakim itu tahu hukumnya. Jadi sang penuntut boleh minta banyak-banyak. Maka saya anjurkan meskipun debatable, oke, KPK karena karakteristik perkaranya kayak begini, seriusnya, dampaknya juga sangat luas, ya tuntutlah maksimum pidana mati. Gitu loh. Plus TPPU. Bahwa nanti hakimnya berpendapat bahwa tidak bisa, ya udah kita hormati putusan pengadilan. Tapi kalau hakimnya nanti progresif, paling tidak hakimnya diberi kesempatan untuk beristihad. Maka kita akan membuat landmark decision. Hukuman mati bagi para koruptor sebenarnya bukan hal baru. Pidana mati koruptor telah diterapkan di Cina dan sekitar 4.800 pejabat Cina telah dijatuhi hukuman tersebut karena terbukti korupsi. Salah satu pejabat tertinggi yang dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun pada Juli 2013 adalah mantan Menteri Perkeretaapian Liu Xijun. Liu didakwa selama menjabat sebagai menteri selama 25 tahun telah menerima suap sejumlah lebih dari 64 juta yuan atau sekitar 99,5 miliar rupiah dan menyalahgunakan wewenang. Penangguhan 2 tahun ini berarti terdakwa akan benar-benar dihukum mati jika dalam kurun waktu 2 tahun itu tetap melakukan kejahatan yang sama. Dalam praktiknya, hukuman mati dengan penangguhan ini biasanya sama dengan hukuman penjara seumur hidup. Payung hukum hukuman mati bagi koruptor Indonesia sebenarnya telah tertulis dalam UU Tipikor pasal 2 ayat 2. Namun, hukuman tersebut hanya berlaku dengan syarat-syarat tertentu. Selain hukuman mati, memiskinkan koruptor juga dianggap dapat memberikan efek jera. Sebenarnya sudah ada hukuman yang cukup berat bagi koruptor di Indonesia. Memang di dalam persoalan koruptor tidak mengenal hukuman mati ya. Tapi hukum yang seberat-beratnya menurut saya. Namun yang paling penting itu bagaimana merampas dan menyita, membekukan harta-harta para koruptor ini. Ini yang paling penting. Yang selama ini saya lihat tidak optimal dilakukan oleh penegak hukum. Perang habis-habisan melawan korupsi kini tengah dihadapi Indonesia. Bukan hanya dengan memberikan hukuman agar menimbulkan efek jera bagi koruptor, namun perbaikan sistem di semua lini aparat pemerintah pun harus segera dilakukan.
Dan Indonesia harus mampu menaklukkan tantangan ini jika tidak ingin terus-menerus dikuasai oleh virus korupsi. Octavian Sonjaya, Rashid, TV One mengabarkan.